Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Wah, adik-adik kabarnya baik semua? Wah, puji Tuhan baik. Kalau Kak Hana gimana, baik? Aku baik kakak, kami ini gimana kabarnya? Iya, puji Tuhan baik. Nah, adik-adik udah siap beribadah? Oke, kita mau memulai ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah, terlebih dahulu kita mau menyanyikan lagu Yesus Pokok. Ada yang tahu lagunya? Oke, tahu ya semua ya. Semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Oke, yuk kita bangkit berdiri. Kita pakai gerakannya, ya. Oke. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Satu anak Tuhan. Siap-siap ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah. Tangannya mana? Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah. Dua anak Tuhan pergi sekolah. Ditutup ya. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Aduh, Kak Hana capek nggak Kak Hana? Enggak sih kak. Oh enggak, tetap semangat ya untuk memuji Semangat. Tuhan ya. Adik-adik di rumah gimana? Tetap semangat? Tetap semangat dong. Sekarang kita mau ngapain kak? Kita mau tetap memuji Tuhan dong. Oke. Lagunya Aku Gereja Kau Pun Gereja. Adik-adik pasti semua udah tahu nih dan tahu gerakannya juga ya. Kalau adik-adik di rumah ada sama adik, nah adik-adik bisa berpasang-pasangan itu sama adik seperti ini nih. Karena kita akan pakai gerakan. Oke, siap? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya.
Nah adik-adik sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mengumpulkan kami Tuhan di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah kami, berkali ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu satu lagu dari KC 279, Mintalah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Adik-adik sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau dalam ibadah ini Tuhan, Kau boleh terus menyertai kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Saat ini kami akan membaca juga merenungkan firman Tuhan, biar Tuhan yang mau ketuk pintu hati setiap anak-anak, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan boleh melakukan setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Nah yang membacakan Alkitab ini teman-teman kalian loh. Ya, yang akan membacakan Alkitab adalah adik Ian dari sektor 2. Oke, adik-adik boleh buka Alkitabnya di Keluaran 21. Nah, Keluaran perjanjian baru perjanjian lama ya? Kan? Oh, perjanjian lama. Pasti adik-adik juga udah tahu dong. Oke, Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan padanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawa menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja padanya tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah baca Alkitab nih. Nah sekarang kita mau pisah kelas. Nah kakak TK itu ada kakak Mini, Yeay. kakak
kelas kecil ada kakak Alicia dan kakak kelas tanggung ada kakak yang paling ganteng sendiri loh adik-adik. Siapa ya? Siapa tuh? Siapa ya kak? Siapa ya? Oh ada kakak Oye. Oh, Kak Yuk adik-adik yuk Oyen. kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo. Oke adik-adik, kalau tadi kalian sudah membaca Alkitab, sekarang saatnya mau dengar cerita firman Tuhan. Siapa yang mau dengar cerita firman Tuhan angkat tangan? Oke kita mulai ya, semuanya duduk manis. Oke adik-adik, zaman dahulu kalian pernah dengar kan bangsa pilihan Tuhan siapa? Iya, masih ingat nggak? Iya betul, bangsa Israel. Nah zaman dahulu di setiap rumah bangsa Israel itu mereka biasanya mempunyai budak. Hah? Budak? Budak itu apa sih? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ingat nggak waktu bangsa Israel jadi budak di tanah Mesir? Nah seperti itu, orang yang bekerja pada waktu itu tapi tidak diberikan uang. Nah seperti itu namanya budak. Nah pada waktu bangsa Israel tinggal di tanah Kanaan, nah masing-masing keluarga mereka ada yang mempunyai budak. Yuk kita lihat yang mana sih yang namanya budak. Nah seperti ini nih adik-adik nih. Budak itu, jadi mereka itu adalah orang yang dibeli oleh tuan mereka. Nah dan akhirnya mereka menjadi miliknya tuan mereka. Pokoknya tuannya suruh kamu kerja ini, dia harus kerja. Kamu kerja itu, dia harus kerja juga. Nah kalau adik-adik lihat orang ini nih, budak ini dia lagi kerja apa? Iya, kalau tuannya punya kebun yang besar, nah budaknya itu dia memetik buah, bekerja untuk di ladangnya tuannya itu. Nah ada lagi budak yang lain nih, adik-adik coba adik lihat tuh. Ada tadi kan budak yang laki-laki, sekarang budak yang perempuan. Nah kalau perempuan tuh kerjanya apa? Nah ada yang buat makanan buat tuannya, ada juga buat minuman buat tuannya, ada juga yang kerja lain, cuci baju, pokoknya apa yang tuannya suruh budak itu harus lakukan. Nah tapi adik-adik ada juga tuan yang jahat loh sama budaknya. Coba adik-adik lihat. Tuh, diapain tuh budaknya tuh? Wah, ada yang dipukul, lagi kerja, lagi angkat barang, dipukul. Sakit nggak adik-adik? Sakit. Kasihan sekali ya. Nah, Tuhan tidak suka adik-adik kalau tuan itu jahat sama budaknya, suka pukul budaknya, menyakiti budaknya. Akhirnya Tuhan buat suatu aturan. Aturannya apa ya? Aturannya kalau budak itu tinggal di rumah tuannya tidak boleh lebih dari 6 tahun. 6 tahun lama apa? Singkat ya? Oh lama. Jadi budak yang tinggal dan bekerja di rumah tuannya tidak boleh lebih dari 6 tahun. Jadi setelah 6 tahun mereka boleh keluar nih gambarnya. Nah dia boleh pulang ke rumahnya. Dia bebas, tidak lagi bekerja di rumah tuannya. Nah kalau misalnya budak itu punya istri, punya anak-anak, mereka boleh keluar semua, boleh bebas semua. Nah kenapa ya Tuhan buat aturan itu? Nah karena Tuhan tidak suka kalau sesama teman atau sesama orang kita saling menyakiti, saling jahat. Nah Tuhan maunya apa? Tuh lihat gambarnya. Tuhan maunya sesama teman kita saling sayang, saling berpelukan. Coba peluk adiknya yang di sampingnya, yang lagi ibadah juga. Peluk. Nah Tuhan maunya sesama teman kita saling sayang, saling apa? Saling peduli kalau ada yang menangis tuh. Tuh kan ada adik yang menangis tuh. Saling dihibur kalau menangis. Jadi Tuhan tidak suka kalau anak-anak Tuhan saling memukul tadi. Sama seperti yang tuan yang jahat yang memukul budak. Tuhan tidak suka. Tuhan maunya sesama
teman, sesama orang kita mesti saling sayang. Kenapa ya? Nih, karena Tuhan sudah terlebih dahulu sayang sama adik-adik. Lewat apa? Nah, tahu nggak adik-adik? Ya betul, dengan Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik dan kakak-kakak juga. Jadi adik-adik tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak suka seperti apa tadi? Memukul, menjahati teman. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik tahu nggak? Zaman dahulu bangsa Indonesia ini adik-adik tinggal di mana sih? Tinggal di Indonesia apa tinggal di Amerika? Iya, tinggal di Indonesia dong kakak. Gimana sih kakak? Nah, zaman dahulu, kalau adik-adik lihat nih gambarnya nih. Nah, orang-orang Indonesia juga mengalami pernah menjadi budak. Tuh, yang mengangkat para tuan-tuan itu. Nah, mereka Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Ada yang tahu nggak bangsa apa sih yang menjajah bangsa Indonesia? Nah, kalau bangsa Belanda dan ada juga bangsa Jepang. Nah, itu tuh mereka diperbudak. Terus ada lagi nih gambarnya. Nah, mereka disuruh bekerja. Nah, itu bangsa Indonesia sedang dijajah. Nah, tapi adik-adik, karena Tuhan Yesus sayang dengan bangsa Indonesia, akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Yang sudah kita rayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia kapan tuh kemarin? Tanggal berapa? Ayo, ada yang tahu? Angkat tangan. Tanggal berapa? Iya betul, tanggal 17 Agustus 1945. Nah, bangsa Indonesia sudah merdeka dari, ada yang tahu nggak kata merdeka tuh apa ya kakak? Merdeka itu bebas, sama seperti tadi tuh yang budak tadi, dia bebas, dia tidak lagi diperbudak, tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah memberikan bangsa Indonesia kemerdekaan, yuk kita sama-sama bilang terima kasih Tuhan Yesus untuk kemerdekaan Indonesia. Coba ya, sama-sama ya. Yang sudah bisa baca lihat nih, tuh 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemerdekaan Indonesia. Wah, kurang kompak, kurang kenceng nih, kurang kenceng. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemerdekaan Indonesia. Oke deh adik-adik, selesai cerita kakak. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Tadi kita udah baca Alkitab. Baca Alkitabnya dari mana sih? Tadi dari Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, kalau adik-adik di rumah, adik-adik suka belajar gak sih? Nah, adik-adik, kalau adik-adik belajar di rumah, biasanya baru dibolehin main kan sama mama, sama papa. Nah, begitu juga kalau adik-adik bantuin mama jemur pakaian. Nanti kalau adik-adik sudah selesai bantuin mama jemur pakaian, biasanya adik-adik pasti dikasih reward kan sama mamanya, atau dikasih es krim. Nah, atau juga adik-adik bisa bantuin papa siram tanaman. Nanti setelah adik-adik bantuin papa siram tanaman, baru deh boleh main game sama kakak. Nah, adik-adik, kalau misalkan adik-adik di rumah biasanya dikasih hadiah sama mama papa, itu beda cerita sama yang baru aja kita baca Alkitabnya tadi. Nah, adik-adik, kalau di dalam Alkitab, kakak mau bercerita tentang perbudakan bangsa Israel di tanah Mesir. Nah, adik-adik tahu nggak sih, waktu bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir,
Nah, adik-adik, bangsa Mesir itu sangat jahat banget sama orang-orang bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka disuruh bekerja secara paksa. Beda halnya kalau misalkan adik-adik di rumah disuruh mama sama papa belajar, cuci piring, bantuin mama jemur baju. Pasti setelahnya baru boleh main. Atau biasanya dikasih es krim. Nah, ini beda banget sama bangsa Israel. Waktu itu mereka benar-benar disuruh kerja secara paksa sama bangsa Mesir. Nah, adik-adik kebayang gak sih jahatnya itu kayak apa? Nah, adik-adik, kalau adik-adik di rumah aja dikasih reward sama mama papa, dikasih kado setelah bekerja, setelah belajar, setelah bobo siang. Nah, kalau bangsa Israel itu enggak adik-adik. Mereka sama sekali tidak diberi hadiah dari bangsa Mesir. Bahkan dikasih susu aja enggak. Tapi kalau adik-adik di rumah pasti dikasih susu kan sama mama sama papa. Nah, adik-adik, dari sinilah kita harus mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur karena apa? Karena kita bisa dapat segalanya dari mama papa. Nah, adik-adik, kalau si bangsa Israel ini nggak diberi apa-apa, nah mereka ini dapat dari Allah. Allah ngapain ya buat nolong bangsa Israel? Nah, adik-adik, kalau tadi adik-adik udah baca Alkitabnya, itu adalah cara Allah untuk membantu bangsa Israel pada saat bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, itu adalah poin-poin gimana Allah membantu mereka untuk menjalani perbudakan mereka di bangsa Mesir. Nah, adik-adik, Allah sudah membantu bangsa Israel pada saat diperbudakan bangsa Mesir. Nah, adik-adik, caranya Allah itu gimana? Jadi, Allah memberikan perintah bahwa bangsa Israel tidak boleh bekerja lebih dari 6 tahun adik-adik. Jadi setelah 6 tahun mereka dapat bebas bersama dengan istri dan anak-anaknya. Nah, adik-adik, dengan begitu kita harus mengucap syukur karena apa? Karena kakak dan adik-adik tidak melewati masa yang sulit seperti bangsa Israel. Nah, kita harus bersyukur bahwa kita bisa bermain, kita bisa makan es krim, kita bisa main game, kita bisa nonton bareng mama dan papa. Nah, adik-adik, disinilah kita harus mengucap syukur. Dan terpenting lagi, kemarin kita baru aja ngerayain 17 Agustus. Nah, ada yang tahu nggak sih 17 Agustus itu apa sih? 17 Agustus adalah hari di mana Indonesia meraih kemerdekaannya. Gimana caranya? Hampir sama kayak bangsa Israel adik-adik. Jadi mereka bertempur, berperang, melawan, mengusir para penjajah dari Indonesia yang ingin merebut bangsa ini. Nah, adik-adik, maka dari itu kita harus mengucap syukur juga bahwa Indonesia telah merdeka hingga 75 tahun. Nah, adik-adik, dengan begitu pula kita juga harus mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, adik-adik, kita harus mempertahankan kemerdekaan kita. Gimana caranya? Adik-adik tahu nggak kalau kita saat ini harus mempertahankan kesehatan kita? Gimana caranya? Rajin mandi. Hayo, siapa yang kalau habis dari luar gak mandi? Nah, adik-adik kita harus rajin mandi ya. Paling enggak 2 kali sehari. Nah, adik-adik juga harus tahu bahwa kita harus sering mencuci tangan. Gimana caranya? Nih kakak kasih lihat, ada 6 step bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar adik-adik. Ini bisa lihat di sebelah kanan kakak ya. Nah, adik-adik juga harus rajin belajar, tapi karena sekarang lagi disuruh di rumah belajarnya, jadi belajarnya dari rumah ya adik-adik, minta temenin mama sama papa untuk tolongin adik-adik bantu belajar. Nah, dan satu lagi, jangan lupa pakai masker adik-adik. Sekarang kalau mau keluar rumah harus pakai masker. Misalkan mama ajak
keluar nih, walaupun naik mobil atau naik motor, kita harus tetap pakai masker karena pemerintah kita Indonesia menganjurkan kita untuk melakukan protokol kesehatan. Jadi jangan lupa pakai maskernya ya adik-adik. Dan kalau misalkan kita ketemu sama teman kita yang gak pakai masker, gimana? Nah, adik-adik bisa langsung kasih tahu ke mereka, hey kamu jangan lupa pakai masker ya. Terus kalau misalkan dia nggak punya masker gimana? Gampang caranya, minta tolong mama atau papa bantuin teman kalian untuk memberikan masker satu untuk teman kita. Gitu adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun Indonesia yang ke-75 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Pagi adik-adik, sekarang kembali lagi kepada Kak Oyen. Kakak di sini bercerita dari Keluaran 21 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Bercerita tentang bangsa Israel yang berada di tanah Kanaan. Pada saat itu terjadi juga perbudakan. Namun perbudakan itu berbeda adik-adik pada saat di tanah Mesir. Pada saat di tanah Mesir mereka dipaksa untuk bekerja sehingga mereka tidak hidup sejahtera. Sedangkan pada saat di tanah Kanaan, budak ini merupakan orang yang bekerja pada tuannya. Mereka mengikuti tuannya kemana saja, mereka membantu tuannya sehingga hidup mereka sejahtera. Mereka diberi pakaian, diberi minuman sehingga mereka hidup sejahtera. Pada saat itu banyak orang yang kesusahan ingin menjadi budak karena ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya. Karena pada saat hidup bersama tuannya, hidup mereka sejahtera. Karena saking banyaknya yang ingin menjadi budak, diberilah peraturan. Peraturan yang pertama, budak yang sudah bekerja selama 6 tahun akan dibebaskan. Yang kedua, budak yang sudah beristri pada saat masa kerjanya habis, seluruh anggotanya akan keluar bersama-sama, dibebaskan bersama-sama. Yang ketiga, ketika budak itu diberikan istri oleh tuannya, maka pada saat masa kerjanya setelah habis pada tahun ke-7, budak itu harus keluar sendiri tanpa membawa anggota keluarganya. Karena anggota keluarganya itu harus bersama-sama dengan tuannya. Yang keempat, peraturannya adalah jika budak itu ingin bersama-sama dengan tuannya ataupun bersama keluarganya, dia bisa menjadi budak seumur hidup bersama tuannya. Nah, adik-adik, kita juga seperti itu adik-adik. Kita pernah menjadi budak, yaitu budak dosa. Budak dosa. Budak dosa itu artinya kita adalah manusia berdosa. Kita dipenuhi oleh dosa, tapi kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib. Sehingga kita juga merdeka atas dosa. Adik-adik, pada tanggal 17 Agustus kemarin kita sudah merayakan hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan Indonesia. Yaitu ketika kita dulu dijajah oleh bangsa lain, banyak pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk bangsa Indonesia. Sehingga kita bisa merdeka sampai saat ini. Hubungannya apa ya adik-adik? Antara kemerdekaan Indonesia dengan perbudakan yang kakak cerita tadi. Sama-sama merdeka. Ketika diperbudakan, mereka dibebaskan dari tuannya. Ketika kita menjadi budak dosa, kita juga merdeka. Merdeka ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini juga kita sudah merdeka, bahwa kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Nah, adik-adik, perlu diketahui, perlu dipelajarin bahwa dari cerita ini kita belajar tentang bahwa kita harus merdeka. Merdeka dan membuat atau melakukan karya
keselamatan Tuhan Allah. Sebagai apa? Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Contohnya apa aja adik-adik? Simple. Kita berada di masa-masa pandemi COVID-19. Virus yang sangat berbahaya buat kita. Yang kita harus lakukan, kita harus tetap menjaga jarak sesama kita. Kita harus menjaga kesehatan. Kita harus memakai masker dan selalu mencuci tangan. Selain itu, adik-adik, kita juga harus melakukan karya keselamatan di tengah-tengah pandemi ini. Memang sangat susah ataupun tidak bebas, tapi kita bisa melakukannya di rumah. Contohnya, kita masih bisa menyayangi orang tua kita masih membantu orang tua kita, maupun itu menanam pohon, ataupun memelihara hewan yang kita punya. Nah adik-adik, kita harus tetap melakukan karya keselamatan Allah di tengah pandemi ini. Tetap lakukan, penuh semangat, jangan putus asa, dan selalu mengandalkan Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita aktivitas. Kak, kita mau bikin apa Kak aktivitasnya hari ini Kak? Oke, kasih tahu ya adik-adik. Nah, kita akan membuat poster kemerdekaan karena kita kan baru saja tuh memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti ini gambarnya. Nah, untuk adik-adik yang anak kecil dan anak TK, boleh ini diwarnai ya. Kalau kakak-kakak seperti ini warnainnya nih. Boleh dilihat. Nah, kalau adik-adik terserah mau diwarnain seperti apa ya. Nah, untuk yang tanggung membuat posternya boleh mengikuti gambar ini, boleh juga gambar yang lain. Yang penting temanya harus tetap kemerdekaan Kak Hana. Oke, nah gambar ini adik-adik bisa kalian dapat di bawah Di kolom deskripsi Kak, di bawah ini Kak. Ya, oke. Kalau kalian sudah mewarnai atau membuat poster, kalian kirim ke kakaknya. Paling lambat tanggal berapa kakak? 27 Kak. Ya, 27 Agustus dikirim di email di bawah ini. Di bawah ini. Atau enggak Kak, bisa juga dikirim melalui WhatsApp kakak-kakak layan juga Kak. Boleh ya. Boleh Kak. Oke adik-adik, udah mengerti adik-adik ya? Ya, selamat membuat aktivitas. Adik-adik. Ya, adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Apa sih yang bisa kalian pelajari? Oh iya, bahwa kita harus mengasihi sesama, mengasihi teman, tidak boleh memukul teman atau tidak boleh jahat terhadap teman. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menyayangi adik-adik. Nah, setelah ini kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi kakak. Menyanyi dari Kidung Ceria 201 Kak, dengan judul Aku Dapat di Hatiku. Ya. Aku dapat di hatiku mutiara yang firman, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Ayo adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Sebelum berdoa, kita bernyanyi dulu Ibu Jari. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hingga sampai pada detik ini kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan melalui live streaming ini Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau mau memberkati bangsa Indonesia,
agar bangsa ini cepat pulih Tuhan, khususnya dari pandemi COVID-19 Tuhan. Engkau tahu bahwa semuanya menjadi tidak normal Tuhan. Engkau mau berkati bangsa ini Tuhan, Engkau mau memberkati juga pemerintahnya dalam mengatasi pandemik ini Tuhan. Tidak cuma pemerintahnya, tapi Engkau memberkati kami Tuhan sebagai warga negara Indonesia Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau mau memberikan kami kesejahteraan, Engkau mau memberikan kami juga akal budi Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan dari pemerintah Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati juga Tuhan untuk gereja ini Tuhan, seluruh gereja di Indonesia, di muka bumi ini Tuhan, khusus untuk gereja kami GPIB Gloria Tuhan. Engkau memberkati gereja kami, Engkau mau terus memberkati juga dari pendeta, majelis hingga pada warga jemaatnya Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan, sehingga kami semua dapat melewati pandemi ini dengan baik Tuhan. Walaupun kami masih beribadah melalui live streaming, tapi kami tetap mengucap syukur bahwa Engkau memberikan jalan yang terbaik, sehingga kami tetap dapat menerima asupan rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau dengarkan doa kami. Tuhan Yesus kami yang di surga, kami berdoa juga untuk orang-orang sakit, janda duda maupun yang lanjut usia ya Bapa, yang Engkau tahu di tengah-tengah masa pandemi ini apapun bisa terjadi. Kiranya Engkau juga memberkati dan memberi kami kekuatan agar kami bisa melakukan segala kegiatan kami, segala pekerjaan kami dan keadaan sehat dan bugar, terutama dengan mengikuti protokol kesehatan. Engkau juga mau memberkati dokter ataupun suster yang bekerja pada setiap harinya untuk merawat pasien. Kiranya Engkau memberi mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami percaya Engkau selalu memelihara kami di situasi apapun keadaan kami. Kami juga berdoa untuk pendidikan kami Tuhan, maupun itu untuk adik-adik layan ataupun untuk kakak-kakak layan yang sedang menempuh pendidikan maupun itu online. Kiranya Engkau menyertai mereka, memberkati mereka dalam setiap pembelajaran mereka, dan juga memberi mereka semangat untuk tetap rajin belajar. Dan juga Bapak, kami berdoa yang mungkin teman-teman kami, adik-adik kami yang kurang beruntung seperti kami yang kesusahan dalam mengikuti belajar online, kami percaya Tuhan selalu memberkati dan memberi berkat bagi mereka agar mereka juga bisa melaksanakan haknya untuk belajar. Doa yang tidak sempurna kami ini hanya kami alaskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahannya boleh adik-adik minta tolong mama papa untuk dalam bentuk transfer ke gereja ya. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu di KC 329 ya Kak Hana. Judulnya Ya Tuhan Terima Kasih.
adik-adik kita akan berdoa untuk persembahan kita. Yuk Kak Hana, kita berdoa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan kami dapat berguna bagi setiap orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Kak Hana sedih deh, kita udah mau selesai Oh iya ya, ibadah Kak. kita. Tapi jangan sedih, nanti minggu depan kita ketemu lagi kan? Oh iya benar Kak. Iya, nah adik-adik kita akan menyelesaikan ibadah kita. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu dari KC 298. Judulnya apa Kakak? Ku dengar Ya, berkat-Mu turun. Kita mau berdoa pulang, berdoa penutup. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Ya, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Kau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh dibacakan, boleh diceritakan, boleh kami mengerti ya Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu boleh selalu taat dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu menjaga kami dan seisi rumah kami, mama, papa, oma, opa, kakak, dan adik. Walaupun di tengah masa pandemi ini Tuhan, kami yakin Tuhan selalu menyertai kami anak-anak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, adik-adik kita saat teduh dulu. Saat teduh selesai adik-adik. Ya, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu.